pembahasan kemarin tentang sosialisasi BIMTEK, penerapan kurikulum prototipe yang diselenggarakan di PBG, Pusat Pengembangan Keprofesionalan Guru yang ada di Natuna PBG, Pusat Belajar Guru. Di sini akan saya sosialisasikan yaitu kurikulum program PSP. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan PSP? Adakah yang sudah mendengar? Belum ada. PSP itu adalah kepanjangan program sekolah penggerak, yang mana kemarin itu sudah ada beberapa yang diterima dari pengajar praktiknya ya Pak Guru. Untuk yang guru penggeraknya belum ada pengumuman. Nah, harapannya kenapa? Dari pihak dinas kita disuruh mengetahui apa sih isi PSP itu. Harapannya itu nanti ke depannya kita itu menjadi sekolah yang maju. Karena apa? Kurikulum 2013 yang syarat akan administrasi tersebut itu bisa seiring dengan kemajuan zaman bisa memenuhi sesuai kriteria peserta didik dan tidak membedakan pendidik atau pengajar. Jadi harapannya begitu. Dari kurikulum program PSP itu dikenal ada dua istilah. Yang pertama, kurikulum paradigma baru, dan yang kedua istilah lainnya yaitu kurikulum prototipe. Kenapa disebut kurikulum paradigma baru? Paradigma baru itu untuk di SD penerapannya tematik. Jadi tematik itu bersinergi dengan mapel-mapel yang lain. Kalau di SMP pun juga sama, nanti istilahnya itu ada IPAS. Jadi IPA terpadu dengan ilmu pengetahuan sosial, macam itu. Begitupun juga mapel yang lain. TIK bisa terpadu dengan seni budaya, harapannya begitu. Maka dikatakan kurikulum paradigma baru atau paradigma, disebut paradigma adalah kerangka berpikir pola baru. Kemudian untuk bagaimana struktur kurikulum prototipe, ini yang kemarin saya rangkum dan saya buat untuk menjadi PPT, slide PowerPoint. Prosedur penerapan kurikulum prototipe yang pertama itu adalah model pembelajaran PJBL. Budian masih ingat Bu apa kepanjangan dari PJBL mungkin? Oke, betul sekali, project based learning. Yang mana dalam proses pembelajaran di situ menerapkan pembelajaran atau adanya semacam proyek. Proyek itu nanti dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Setelah kita menerapkan ini kurikulum prototipe. Model pembelajaran PJBL itu bertujuan untuk mengembangkan soft skill. Jadi tidak hanya hard skill, tetapi soft skill. Apa itu? Keterampilan dan karakter peserta didik dengan menerapkan profil pelajar Pancasila dengan merdeka belajar. Di sini merdeka belajar itu ada double R. Double R nih, mungkin bisa ditulis. Ini yang sangat kemarin ditekankan sekali, harus ada siklus belajar merdeka belajarnya. Walaupun belum menerapkan secara utuh kurikulum prototipe, masih rasa K13 yang lama, tapi dalam pembelajaran kepada peserta didik harus penerapan siklus merdeka belajar. Yang pertama itu adalah mulai dari diri. Apa yang dimaksud mulai dari diri? Jadi saat kita demonstrasi di depan kelas, siswa dituntut untuk sudah menggali apa informasi yang dimilikinya sesuai dengan materi yang diajarkan oleh guru. Dimulai dari diri, dipacu mungkin dengan pertanyaan yang memicu perkembangan kognitif peserta didik. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi konsep. Eksplorasi berarti menggali sebanyak-banyaknya konsep ataupun materi yang hendak dibahas dalam 1 kali tatap muka waktu itu. Kemudian R yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Setelah menggali informasi yang ada, kemudian peserta didik dikondisikan dengan adanya kolaborasi, atau kata lain kita itu sering mengistilahkan peserta didik untuk
slow learner. Nah, jadi pemahaman kurang, istilahnya slow learner. Harapannya begitu. Oh, ngarepe ya ngono. Nah, tapi harapannya pakai istilah yang baru Pak Guru. Lanjut, yang ketiga adalah refleksi terbimbing. Setelah adanya diskusi atau kolaborasi antar siswa tadi, guru membimbing. Jadi refleksinya materi yang dijelaskan tadi dibimbing oleh pengajar atau pendidik kita sebagai guru. Kemudian D-nya adalah demonstrasi kontekstual. Setelah mereka diskusi dibimbing oleh guru, mereka mendemonstrasikan boleh unjuk kerja. Biasanya ada yang melakukan presentasi, betul sekali khusus ini. Jadi mereka nanti ada pemaparan materi, kemudian ada peserta didik yang bertanya. Nah, disitulah mereka mengeksplor konsep. Kemudian yang kedua yaitu elaborasi pemahaman. Mereka membagikan antara kelompok satu, kebudayaan di Kudus itu ada beberapa macam. Ada suatu istilahnya masjid ya, ataupun istilahnya di Kudus itu namanya ada Gus Jigan, itu termasuk salah satu semboyan apa kali Pak? Gus itu bagus itu gak hanya rupawan wajahnya, tetapi bagus akhlaknya. Pinter ngaji, sanesipun pinter ngaji, tur aji. Maksudnya apa? Kita memiliki martabat, harkat dan martabat. Jadi aji, gang, pinter, dagang. Di situ pemahaman antara kelompok satu dan kelompok dua tentang tadi adanya semboyan Gus Jigan dari Kota Kudus itu apa? Mungkin mereka berbeda-beda pendapat, kemudian disatukan, diseragamkan. Kemudian K, koneksi antar materi. Nah, tadi yang saya tekankan ada semacam mapel terpadu. Mapel terpadu kalau di SD namanya tematik IPA. Itu jadi nanti IPA ya berkaitan dengan pupuk kompos, pengolahan pupuk kompos bisa bersinergi dengan mapel prakarya, pengolahan bahan limbah lunak ya Pak Norman. Di situ ada materinya. Jadi tidak mengadakan proyek satu mapel untuk 3 kali 1 tahun ya, tapi bisa berbarengan. Dan itu bisa di luar kelas, tidak harus monoton di dalam kelas. Lanjut. Kemudian yang terakhir A, yang terakhir yaitu aksi nyata. Peserta didik setelah tadi saya mapel seni budaya di sini tuh mau berkunjung ke pusat kerajinan batik Gus Jigan. Nah, aksi nyata saya ajak anak-anak ke sana melihat perajinnya, membuat batiknya, membuat tenunnya, filosofi yang terkandung dalam tadi Gus Jigan tadi itu apa? Mereka membuat sebuah laporan proyek dari berangkatnya jam sekian, di sana mengambil informasi yang dibutuhkan apa saja. Itu nanti bisa dibuat laporan dan dijadikan sebuah proyek yang mana itu pun masuk dalam jam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi nanti di kurikulum prototipe ini mapel IPA yang awalnya 4 dibulani bisa jadi untuk tatap mukanya itu tadi 3 jam, yang 1 jamnya untuk pengembangan proyeknya itu tadi. Tapi tetap diakui baik untuk non sertifikasi ataupun yang sertifikasi itu. Sampai di sini adakah yang mau bertanya untuk siklus Merdeka Belajar terlebih dahulu? Ya, saya lanjut. Untuk yang kedua, kemarin pada hari kedua ini sudah saya urutkan dari hari pertama sampai hari kelima. Yang kedua yaitu pembelajaran diferensial. Nah, pembelajaran diferensial. Mungkin Pak Norman, apa yang dimaksud diferensial? Bahasa Inggris kayak different artinya apa Pak? Berbeda atau beragam ya? Nah, beragam. Yang dimaksud beragam, saya mulai dari pertama warna hijau siklusnya, yaitu latar belakang PBB
BPD itu adalah peserta didik, oke, atau siswa, murid. Latar belakang yang dimaksud apa? Satu, dari keluarga bisa, dari menjauh ekonomi keluarga. Ada yang putranya pedagang, karyawan pabrik, putranya guru, dan lain sebagainya. Itu latar belakang PD. Selain latar belakang keluarga, juga ada faktor genetiknya. Mungkin bapak ibunya itu guru, jadi kalau anaknya pintar, gennya orang tua memang guru kok. Nah, ada yang gennya itu tadi pedagang, pintar itu di mata pelajarannya Bu Afif. Kok pintar itu? Ya Bu, setiap hari ibu saya dagang, jadi saya ngerti. Nah, genetik itu muncul latar belakang peserta didik tidak hanya dari faktor keluarga, tapi dari genetik. Selain itu juga ada apa? Perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Anak-anak itu berbeda-beda antara 1 dan 2. Kode-kode lain normal, tapi perkembangan fisik dan mentalnya itu pastilah berbeda. Harapannya itu kemarin untuk penerapan siklus belajar ini, kita sama-sama nanam padi. Jadilah padi yang unggul. Tidak bisa nanam padi, harapannya jadi padi ataupun jagung. Jadi dari itu dapat diketahui bahwa kita itu jadi guru, semua kita ajar. Tidak bisa semua murid kita itu jadi dokter. Terus mereka jadi dokter, sing jadi pasien ini sama, kan gitu. Biarlah mereka berkembang dengan karakternya, bakat minatnya. Kalau jadi padi, jadilah padi unggul. Kalau bibitnya dari jagung, jadilah jagung yang unggul. Begitupun seterusnya. Jadi memang basicnya itu pedagang orang tuanya, dia jadi agen. Mungkin kalau bisa, karena didikan dari pola asuh orang tuanya, nggak masalah. Ada yang jadi ojek online yang memiliki bahkan punya platformnya, boleh. Jadi tidak, istilahnya tidak memungkung anak-anak harus bernilai tinggi, harus punya bakat, harus punya piagam, punya keahlian dalam bidang ini. Tidak dituntut semacam itu, tapi dia memiliki potensi apapun, kita dukung, kita bimbing, kita arahkan biar potensinya berkembang semacam itu. Lanjut untuk yang siklus kedua, di sini anak ada minat dan bakat serta karakter. Minat di SMA, mungkin kemudian juga mengajar SMA, minat dari kelas 12 gitu, kelas 11 ya sudah ada penjurusan ya, minat dari kelas 10 malah. Dari kelas 10 itu sudah ada alur untuk peminatan peserta didik. Mungkin itu pun sudah terlihat dari mereka sejak SMP. Ada yang dominan pintar eksak atau hitung-hitungan ataupun sains. Ada yang pintar gambar, pintar sosial budaya, pintar kebahasaan. Karena pintar kebahasaan, mereka suka membuat cerita novel, cerpen dan lain sebagainya. Itu minat. Kita arahkan, tidak harus yang pintar bahasa harus pintar juga matematika. Yang penting tadi punya bakatnya apa, kita dampingi. Lanjut lagi, bakat di sini yang ditekankan tidak hanya bakat yang akademis. Kita tahu bahwa bakat akademis itu yang biasanya muncul dalam perlombaan-perlombaan. Kalau IPA itu namanya OSN ya, itu IPA OSN. Kemudian untuk yang seni itu namanya FLS 2N. Itu pun ada di situ. Tetapi selain itu, semisal ada peserta didik kita yang pintar jadi YouTuber, semisal itu pun boleh. Karena apa? Kita tahu bahwa di situ ada bakat soft skill-nya yang tidak bisa kita bendung. Justru kalau kita bendung dia cari celah, kadang malah tidak terarah. Nah, takutnya yang tidak terarah itu tadi, makanya kita arahkan biar bisa maksimal minat dan bakatnya. Kemudian karakter peserta didik itu dengan kita tahu sendiri latar belakang keluarganya itu berbeda-beda. Tidak mungkin ini rumah bapak ibumu ya itu kok nak kok iso kowe melu anak pang semisal karakter itu kan
orang tuanya itu alim, pintar ngaji, anaknya harus jadi begitu. Terkadang tidak bisa, karena tadi harus ada pengawasan orang tua. Terkadang kalau orang tua sudah sibuk dengan agenda ataupun pekerjaannya sendiri, lupa akan pola asuh yang tetap harus diterapkan kepada anaknya, sehingga anaknya tadi terpengaruh dengan pergaulan bebas dengan teman-teman. Sangat disayangkan, makanya penumbuhan karakter atau pelajar profil Pancasila itu tadi tidak hanya di sekolah, tetapi berkoordinasi dengan pihak wali murid atau orang tua sebagai penanggung jawab anak peserta didik tersebut. Terakhir, mengembangkan dan memaksimalkan potensi peserta didik. Ini adalah tadi peran kita sebagai seorang guru. Mengembangkan yang namanya tumbuhan tanaman, mungkin kita tanam Bapak. Setelah berkembang, kadang ada serangan hama tidak? Ya, ulat lah. Mungkin bukan ini pecinta tanaman, ini yang membuat taman. Ulatnya. Kemudian selain ulat, bawah itu yang ditanam apa namanya? Cacing, rumput. Cacing itu menggugurkan tanah, tapi kalau kebanyakan cacing juga memakan rumput, akarnya itu tadi jadi busuk ya Bu. Jadi maksud di sini adalah yang namanya anak atau peserta didik itu kita sudah jejali dengan materi akademis yang baik, akhlak karimah, tetapi terkadang masih bisa berpotensi untuk bertindak yang negatif. Karena apa? Pergaulan itu sangat besar dampaknya bagi pengaruh perkembangan anak. Setelah itu, setelah tadi tanaman berkembang atau peserta didik kita itu sudah kita maksimalkan, di sini memaksimalkan potensinya. Potensi maksudnya, semisal dulu saya masih ingat anak sini yang lulusan dari sini, anak ketok ya Bu, namanya siapa lupa, Ari. Masih ingat ya Bu? Ari itu lulusan bareng dengan saya. Nah, sekarang dulunya dia masuk di SMA 2 Kudus. Pintar sekali matematika. Dia masuk sekolah jurusan IPA. Setelah di situ dia bisa masuk ke Kemenkeu di perpajakan jadi pegawai negeri sipil. Karena apa? Dia bisa masuk STAN. Kelas 3 jadi Ari itu begitu. Latar belakangnya tidak berarti kan kita asumsikan bahwa sekolah kita itu tidak terus memiliki image yang buruk, tidak. Tergantung dari peserta didik. Kalau minat bakatnya itu memang mau diasah, toh juga ada yang sukses. Ari itu sekarang sudah di Jakarta, di perpajakan itu tadi masuk di STAN, sekolah tinggi apa Bu masih ingat? Akuntansinya atau administrasi itu hebat. Karena apa? Setiap semester harus naik PK-nya, kalau dia turun langsung DO, drop out. Jadi harus diasah, tidak main-main. Jadi sekolah ini pun berpotensi untuk maju. Lanjut, untuk yang diferensial adakah pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ini mau Pak Nur. Kita sangat paham sekali di SMPTP ini dengan latar belakang strategi, dengan mengembangkan potensinya, bakatnya, terus bahkan kita memaksimalkan dari fasilitas yang ada di dunia pendidikan ada. Cuma pengakuannya ini ya kadang-kadang di muaranya itu tidak jelas. Artinya tetap ujian ya matematika, bahasa itu saja. Kadang-kadang yang ini yang katakanlah seperti minat, dia mampu menjadi YouTuber, dia mampu mengembangkan bakat minatnya, karakternya, tapi di akhir dia itu selesai sekolah apresiasi dari dunia pendidikan itu kelihatan tidak ada gitu. Nah itu bagaimana? Ini kalau
diskusi ya seperti tadi kan. Nah, seperti umumnya kemarin ya. Diskusi itu kan secara kenyataan ya, kita kan mesti kan kelompok. Sementara mungkin diri berapa harus begini perasaan. Bisa hanya satu kelompok. Oh, Ya, puncak boleh. Oke. Boleh. Karena yang namanya diskusi antara guru dan siswa boleh tidak? Jadi kan saya permasalahan kan juga peserta didik. Iya, karena memang latar belakang kita peserta didiknya sedikit, jadi memanfaatkan sumber daya yang ada. Tidak harus. Jadi mungkin diskusi antara guru dan murid pun bisa saja terjadi karena melihat kondisi keterbatasan siswa. Beda yang sekolahnya memang besar, satu rombongan 32 buat Misalnya 5-4 kelompok bisa. bisa Jadi bisa di apa istilahnya dibuatkan antara kelompok ini dan ini. kalau Pak mau bukan 5 ke 10 kan teman-teman sih. Maksudnya diskusi kan harus kerjasama kayak si Cipto kan berarti. Tapi untuk di sekolah kita masih ada kita paling sedikit kan satu kelasnya masih 4, jadi itu bisa dibuat kalau 2 kelompok pun bisa. Jadi per kelompoknya 2 siswa itu pun bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa diskusi itu harus berbanyak. Isi satu kelompok 5. Kalau kondisinya memang begitu. Udah satu kelas begini materi loh. Lah ya. Ayo. Kan ada 4 siswa. Kan bisa satu kelompok 2 siswa. Oh, mau 2 Terus, kelompok. ya, jadi tidak usah memaksakan kita cari PD mana lagi karena adanya memang itu. Atau semisal minimal kalau cuma ada satu yang berangkat, diskusi antar guru dan siswa pun bisa. Itu termasuk transfer knowledge. Yang penting ilmu kita tersampaikan. Amanah kita punya ilmu. Siswa paham walaupun hanya satu. Toh kita punya murid banyak, kalau yang jadi orang hanya sedikit, lebih bangga kita yang jadi itu tadi sedikit karena memang kita menangani sedikit, jadi lebih maksimal penanganan kita. Soalnya gitu Bu, kan 13 ya. Jadi kan penanganannya Ya, diskusi. namanya Kenyataan itu mau video. ya. Nah, aku lebih kayak sih lebih kan itu kan akhirnya kayak jadi ceramah gitu loh buat diri. Ya itu juga, makanya ada siklus merdeka belajar. Mulai dari diri eksplorasi konsep, kemudian refleksi, terbimbing, kemudian ruang kolaborasi, kemudian koneksi antar materi dan aksi nyata tadi. Itulah yang harus diubah dari biasanya kita kegiatan pembelajaran mulai ceramah, endingnya guru yang aktif, muridnya masih pasif. Nah, itu harus diubah. Di situ penekanan. Jadi kurikulum ini kurikulum baru, tapi rasa masih K13 karena apa? Dari sana ini baru prototipe. Itu prototipe itu kalau semisal buat sebuah barang ya, itu baru desainnya, belum utuh sampai ke dalam komponennya itu belum. Baru prototipe. Yang penting kita tahu. Yang lain mau ke Jakarta, kok kita teman-teman di sini nggak ikut yang lain kan? Namanya bukan kemajuan lagi arahnya, tetap belakangan yang begitu. Kita ikuti saja, mengalir saja. Toh nanti semisal ada pergantian Pak Menteri lagi dengan kebijakan baru, ya kita adaptasi lagi lah menyesuaikan. Gitu ya, karena apa? Yang namanya kemajuan itu adalah perubahan, adanya sebuah perubahan itu berbeda. Contohnya itu adanya PSE lagi. Berarti tidak menanggapi dari Pak Nur. Ada yang lain mungkin yang menanggapi dari statement Pak Nur? Tidak ada. Gini, kalau saya menyikapi yang namanya pemahaman ataupun pencitraan orang itu dikembalikan ke orangnya masing-masing ya. Misal kita melihat ya SMP favorit atau sekolahan IT yang basicnya favorit dengan masuknya saja begitu banyak uang yang digelontorkan supaya anaknya bisa masuk ke sekolah favorit tersebut. Mindset lagi, kembali ke mindset. Kalau kita tetap menjaga martabat sekolah ini, insya Allah nanti ke depannya pun akan maju. Karena kenapa beberapa tahun ini kita itu terpuruk? Dampak dari zonasi yang tidak hanya kita sendiri mengalami. Bahkan di sekolah negeri yang membuka kuota sekian banyak pun tidak terpenuhi. Yang favorit ini, saya tidak menyebutkan ABC-nya, tapi semisal kuota 250 yang daftar hanya 200, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum ada zonasi yang dari
maksimal semacam itu. Jadi masih bertolak belakang pada pendidikan kita. Jadi harapan saya Pak Nur, kita ubah mindset kita. Dari kita, kalau sekolah kita itu merasa sekolah kita juga ada jelek-jelek amat kok bisa berpotensi, nyatanya ya ada yang sukses. Nah, mindset kita juga nanti itu auranya itu sangat dampaknya besar bagi orang lain Pak. Yang penting kita itu mantap dulu. Mereka nanti akan tersugesti, kembali ke sugesti. Kalau non saya ya, kemarin saya di sana itu aktif karena ini loh saya mau menunjukkan potensi di SMP Bakti Prajogo. Banyak sekali wakil kepala sekolah di SMP negeri Pak Suri jujur, tetapi mereka asik, saya asik. Jadi saya tunjukkan. Bahkan Titin dari BPKI Pak sekolah dengan sama saya gabung di mana kan personelnya sedikit pun Mas Ewu ini karena kembali ke kebijakan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah belum mengizinkan ya saya belum bisa untuk gabung teman-teman. Karena itu tadi mindsetnya juga wes sekolah nak pindah nak pokok penting kita masih eksis itu luar biasa sampai detik ini loh. Itu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pemaparan yang saya terima pada hari ketiga yaitu asesmen diagnostik. Ini mata pelajaran IPA. Mengarahnya pada kesehatan biasanya. Seorang dokter kalau mendiagnosa penyakit. Nah, nyun besok Pak Masun. Semisal ada orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Nah, mereka konsultasi ke dokter. Pastilah ditanya ya Pak. Nah, apa biasanya Pak Masun mungkin tahu, biar teman-temannya pada tahu. Biasanya kepala terasa sakit. Kepala Sing terasa dirasakan. sakit. Ya, kan diagnosa. Diagnosa kan terus kepala sakit. Kemudian Dia semakin naik. ya apa namanya itu? Tekanan Tensi darahnya naik. Saat diukur dengan itu ya, mengukur tensi darah itu naik. Kemudian mungkin ditanyakan pola hidup atau pola makan, iya kan Mbak? Nah, itu adalah salah satu cara dokter untuk mendiagnosa penyakit. Dan di sini asesmen itu menitik beratkan pada penilaian siapa? Penilaian guru terhadap siswa untuk mendiagnosa gejala-gejala apa saja yang membuat siswa itu memiliki apa? Hambatan dalam belajar. Kita lihat. Nah, yang pertama, melalui model pembelajaran PJBL. PJBL adalah Project Based Learning. Tadi kita menyelenggarakan adanya proyek setahun 3 kali. Dapat diketahui perkembangan PD atau peserta didik dari segi yang pertama adalah kognitif. Masih ingat kognitif itu apa saja? Kognitif adalah nilai yang diperoleh dari pola berpikir, ya, atau menggunakan otak kita untuk berpikir. Kognitif yang pertama memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Di sini contohnya hasil karya siswa dalam bentuk yang beragam dan tidak monoton. Semisal pelajaran bahasa Indonesia di kelasnya Pak Nur. Anak-anak kita membuat cerpen. Ada peserta didik itu yang bakatnya nulis, apapun ditulis. Ada juga yang bakatnya itu berbicara. Ya, verbalnya bagus. Pak, saya itu bisa cerita, tapi kalau disuruh nulis sulit. Di situ kelemahan peserta didik. Lanjut, apalagi yang namanya guru sekarang tidak boleh monoton dalam menentukan tugas siswa. Maksudnya monoton bagaimana? Monoton itu seragam, karya siswa seragam. Membuat cerpen, ada yang nulis, ada yang buat video, ada yang buat poster, ada yang buat komiknya, boleh buat apa. Jadi mindset kita berubah ya dari yang kemarin kurtilas
Mungkin seragam ya Pak, buat cerpen satu kelas ya tulisan semua. Tapi di Merdeka Belajar ini boleh macam-macam karya anak itu. Karena yang pinter gambar tadi Bu, non akademis, dia pinter seninya, dia membuat tadi komik berseri ya, cerita berseri menceritakan tentang cerpen. Kemudian ada yang pintar nulis ya ditulis yang bagus dengan tata tulis ejaan yang benar. Kemudian ada yang deklamasi ataupun presentasi, dia menceritakan cerpen yang mau diutarakan tadi boleh. Jadi tidak mengkumpul kompetensi peserta didik. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Kemarin ini yang jadi perdebatan panjang. Di SD enak sekali karena sudah dikopkan jadi pembelajaran tematik kan. Tematik itu sudah terpadu satu buku, ada IPA, IPS, PKN jadi satu. Tapi bayangkan di SMP itu dari berbagai macam latar belakang disiplin ilmu loh. Ada bahasa Inggris, ada PAI, ada IPA bagaimana? Nah, salah satu contohnya ini di sini IPAS. Ilmu pengetahuan alam terpadu dengan ilmu pengetahuan sosial. Bisa diambil ya suatu contoh tadi, memanfaatkan barang bekas, mungkin di IPA pun bisa dibuat semacam proyek ya, semacam proyek. Di IPA maksudnya Bu, tadi adakah pemanfaatan sampah organik ataupun non-organik? Adakah materi itu? Ada. Berarti maksudnya di sini itu dikombinasikan dengan terpadu materi IPS yang di IPA untuk proses rekomendasi ataupun recycle ya. Recycle itu adalah daur ulangnya. Di IPS-nya bisa untuk arah yang memanage penjualan, karena di IPS ada materi untuk kurs valuta ataupun jual beli, ada produsen, konsumen, dan distributor, itu ada materinya ya Bu. Nah, jadi berkolaborasi terpadu antara materi ini dan ini, jadi proyeknya 1 tahun bisa bareng dengan makro yang lain, tidak berdiri sendiri-sendiri. Berdiri sendiri itu boleh, tetapi alangkah baiknya kalau terpadu kan hemat biaya dan waktu. Makanya bisa jadi 2 makro ataupun lebih juga boleh. Lanjut yang nomor 3, struktur proses belajar yang fleksibel, menyesuaikan situasi dan kondisi. Contohnya, proses pembelajaran tidak harus di kelas dengan penerapan pembelajaran kontekstual. Kalau memanfaatkan limbah, kita hanya teluk-teluk di dalam kelas kan kita tidak dapat bahan bakunya. Paling tidak kita cari ke sekeliling lingkungan sekolah, cari sama-sama yang bisa didaur ulang ataupun lain sebagainya. Jadi tidak monoton harus di dalam kelas. Bisa kontekstual dari lingkungan peserta didik. Dari ini asesmen diagnostik, apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu monggo. Sudah jelas saya lanjutkan materinya. Tambah, saya lanjut ya Pak Bu. Dari yang keempat yaitu tentang asesmen formatif dan sumatif. Apa isinya? Nah, saya tanya Bu Dian, masih ingat Bu asesmen formatif? Asesmen formatif. Formatif itu setelah kita mengajarkan kompetensi ya. Persubab kalau sumatif itu satu bab keseluruhan. Satu semester ataupun pertengahan semester ini. Karena kalau seingat saya Pak normatif, koreksi kalau saya salah. Sum itu adalah jumlah. Jadi akumulasi dari asesmen formatif yang kemudian digabung jadi satu, jadilah nilai rapor kita itu. Nah, kita buka isinya apa? Bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, asesmen formatif tadi betul sekali yang sudah diutarakan di bulan. Yang pertama adalah
tidak hanya berupa tes unjuk kerja ataupun tes secara tulis, bisa berupa tugas portofolio. Apa sih portofolio? Anda mungkin tahu, kumpulan dari tugas atau karya peserta didik. Ya, kumpulan. Saya sering buat portofolio karena saya mengajarkan tadi ya gambar. Jadi saya sendiri buat clipping, itu sudah jadi ya portofolio saya. Mungkin Bu ini juga, ayo gambar peta Pulau Jawa, terus Kalimantan nanti dijadikan, oh ini satu clipping dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebentar, mungkin Pak. oh iya, iya Pak. Lanjut lagi, untuk yang pembuatan tes formatif selain tadi pega, portofolio juga membuat video. Nah, sekarang itu tantangan. Mudah apa susah Pak untuk membuat sebuah video? Latar belakang saya dari pengalaman saya sendiri membuat channel YouTube itu, saya harus tulis dulu, buat narasinya sebelum saya baca. Jadi konten video yang saya upload di YouTube saya itu begitu. Berarti butuh proses ya. Pertama saya menyotingnya, pertumbuhan bunga ini mawar biasanya saya kalau mau upload konten itu. Terus saya browsing dulu, apa ya yang harus saya bicarakan di dalam konten saya, kan saya tulis supaya orang melihat konten saya itu menarik. Mereka tahu informasi dari video saya dan tertarik untuk menonton. Berlama-lama di konten saya. Nah, jadi membuat video itu sulit apa tidak? Prosesnya lama. Prosesnya Lama. Tapi yang sudah Makanya banyak. saya ini kan gampang ya. Lumayan proses. Betul. Untuk pemula, apalagi peserta didik yang basicnya itu bukan ahli, kan kita baru mengajari mereka untuk mungkin pertama kalinya upload mungkin ya sebuah video. Karena biasanya seringnya anak-anak itu selfie daripada buat di SMP 1 terus kan dari kelas sudah obvious semacam itu ya, makanya sudah ramai. Nah, kita lihat dari basic sekolah kita, anak-anak kita itu masih kurang terampil, jadi kita bisa dorong untuk melakukan project membuat video. Itu pun bisa menjadi project ternyata. Sebuah video dari mulai kita membuat proses, kan ada yang namanya pengamatan, mungkin apel IPA, pertumbuhan apa yang biasanya kacang hijau. Nah, itu juga bisa dibuat jadi proyek. Tugas proyek enak, jadi nanti 3 jam masuk, 1 jamnya buat proyek. Jamnya diakui. Pertumbuhan ditambah kacang hijau dari pembibitan mulai tanam tanggal sekian, di apa saja yang dibutuhkan, intensitas cahaya, kelembapan, pupuknya. Nah, itu nanti ditulis dalam sebuah laporan yang namanya laporan PJBL, Project Based Learning tadi. Lanjut yang terakhir, tes unjuk kerja atau praktik untuk yang formatif. Bukan lagi. Oke. Untuk jadi kan tadi dari tempat itu asesmen apa mau formatif. Itu kan kalau tugas portfolio kalau mau membuat juga. Ini saya sudah Bu. Iya. Nah, Boleh. sing gampang baik. Ya. Kita kondisikan sesuai dengan anak kita. Dari clipping. Nah, betul sekali. Tidak usah memaksakan. Oh, intinya merdeka. Justru merdeka. Jadi kembali ke diri kita. Nyamankan kita bagaimana, Bu? Fleksibel saja, tidak memaksakan. Tes unjuk kerja atau praktik itu tadi setelah kita melakukan serangkaian kegiatan proyek ataupun tes formatif, bisalah dibuat refleksi. Mereka ada yang namanya diskusi panel ya istilahnya, kalau presentasi itu mereka mempresentasikan apa yang mereka pelajari, kemudian ada peserta didik yang lain menanggapi. Biar apa? Ini loh Pak Bu, ada transfer knowledge tadi, ada yang namanya bertukar pengalaman. Oh, kamu mau meneliti tentang pertumbuhan kacang hijau, kamu apa? Jagung, kamu padi, kan beda-beda. Bahkan saya pernah dengar di kota itu ada yang namanya anak SMA tidak tahu yang namanya pohon kacang brol atau kacang tanah, itu tidak tahu pohonnya seperti apa. Tahunya ya makan kacang ya itu, tapi
pohonnya seperti apa dikira merambat. Karena saking mereka setiap hari dihadapkan dengan lingkungan gedung-gedung yang tinggi, perkotaan, tidak pernah melihat persawahan. Jadi drama kalau basicnya anak-anak di perkotaan. Nah, kita lanjut di tes yang sumatif. Bentuk penilaiannya itu tadi ada penilaian tes tengah semester, akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Untuk ini Bapak dan Ibu guru saya anggap sudah tahu karena kita juga wajib melaksanakan. Dari asesmen formatif dan sumatif, adakah pertanyaan sebelum saya lanjut? Singkat sekali saya, karena sudah saya padatkan. Hanya sekilas info, ini tadi saya sudah share ke Kak Nur, ada beberapa SD tadi pelaksanaan sampai 3 hari mereka di voting 2 hari. Karena itu tadi materinya yang begitu banyaknya yang sudah saya share di grup itu juga mau dibaca-baca. Terus setiap hari yang saya dapatkan dari PPD itu saya share. Sudah, saya lanjut ke Pak Bu. Yang kelima dari terakhir yaitu penguatan profil pelajar Pancasila dan kerangka kurikulum. Sebentar, adakah yang sudah tertanam dalam diri Bapak Ibu apa isi dari 6 pilar profil Pancasila? Siapa yang sudah tahu? Yang pertama, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Beriman bertakwanya kepada Allah dan berakhlak mulia. Saya ulang, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, bergotong royong. Keenam, berkebinekaan global. Jadi itu satu kesatuan siklus profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu yang ditekankan oleh Pak Mas Menteri Nadiem Makarim kita untuk PSP. Harapannya ke depan itu penerapan 6 profil pelajar Pancasila pada program sekolah pembelajaran. Nah, di sini yang pertama, kemarin jadi perdebatan guru PAI di PP yang baru. Apakah pelajaran PAI itu dihapuskan seperti yang dulu pernah ada? Pernah dengar isu itu ya Pak? Ya Pak. Jadi pernah ada isu bahwa mapel PAI itu dihapus. Bayangkan saja isi Pancasila kita yang pertama isinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Sungguh sangat disayangkan kalau pelajaran di sekolah tidak ada pelajaran PAI ataupun agama. Sangat ironis sekali, kan berbeda dengan apa dasar filosofi hukum negara kita. Kok bisa dihilangkan? Sekolah kita dari ini. Untuk yang di PSP ini tidak menghapus tadi PAI atau pelajaran agama Islam. Harapannya bahkan di rapotnya itu sudah tercover dalam deskripsi sikap spiritual dan sosial. Mungkin Bu Kartini juga sesekali waktu melihat ya Bu raportnya Kanjenengan ada ya deskripsi sosial dan spiritualnya mereka. Jadi anak yang tidak pernah membaca doa kalau mau pelajaran itu ya ditulis, akhlaknya kurang maksimal itu pun juga terletak di rapor kita itu tadi. Karena apa? Penilaiannya bentuk terpadu stakeholder yang ada di sekolah, pihak guru, kemudian BK sebagai konselor dan peserta didik sebagai objek sasaran pembelajaran terpadu dengan wali murid melihat apa? Tadi hasil pembelajaran yang telah dilakukan di satuan pendidikan tersebut. Capaiannya bagaimana? Orang tua kan pengennya lihat anak saya ini kemajuan belajarnya bagaimana? Tingkat kemajuan kognitifnya apakah sudah berkembang belum? Itu bijinya kok suwida, orang muda-muda ini diulang. Mungkin tahu orang pengen kan biasanya orang tua begitu.
yaitu mandiri. Harapannya peserta didik ataupun generasi Indonesia itu bisa menjadi individu yang mandiri. Kata mandiri di sini tadi be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Dia tidak tergantung dengan adanya plagiat Pak, karena sangat disayangkan sekali sekarang itu dengan menuntut adanya KKM, ketercapaian itu ya kriteria minimum. Gurunya ngaji, ngarang biji, muridnya muda orang penting KKM, ya kan nggak mandiri, dia nggak mendalami materi penting, kok nggak badan ini KKM, nggak mandiri. Yang diharapkan mandiri, dia tahu paham betul. Oh tadi tentang pertumbuhan kacang hijau, dia lihat sendiri, dapat ilmunya sendiri, mandiri. Barulah ada stimulus rangsangan dari gurunya dalam bentuk materi yang berkaitan dengan tadi proyek yang dilakukan. Mandiri dari diri sendiri. Karena apa? Sungguh sangat disayangkan sekarang marak sekali namanya plagiarisme atau jiplak, ngopi paste. Bahkan mahasiswa pun banyak. Harapannya jangan begitu. Generasi kita kalau suka copy paste bagaimana? Kayak orang, makanya kalau YouTube itu kalau ada semacam itu langsung di-delete. Setelah di-delete diblokir akunnya. Jadi konten orang lain sudah dipatenkan kok di-upload lagi sama orang lain yang tidak bertanggung jawab, kena delete namanya. Kemudian terus nanti tidak dilihat terus diblokir, nggak bisa digunakan akunnya. Itu kalau di itu kan masuknya kita mengarah ke dunia internasional. Harapannya itu karya kita itu orisinil. Ya. Ini memang karyaku kok, bukan ngaku aku. Oh, ini sumber kayak dulu, siapa sumber? Berkadangnya sih gambar Mbak ini. Ya kan seperti pengalaman kita waktu apa masih kecil. itu ya dari pembelajaran dari gimana hasil karyanya bagus rajin tapi apakah itu hasil karya anak kita begitu. Nah, objektifnya masih kurang. Lanjut yang poin ketiga itu kreatif. Yang namanya kreatif itu butuh berpikir tingkat tinggi dalam percaya. Sama kita membuat gambar, tapi yang kreatif diwarnai, kan nggak ada sketsa. Selain diwarnai, oh gradasi warna saja itu berbeda-beda. Pakai crayon kok dia bisa gradasi apa? Gradasi itu tingkatan warna, dari cerah, agak cerah, kemudian kontras, itu gradasi warna. Diselaraskan dengan apa bentuk gambarnya. Misal gambar Gunung Muria. Ada pohon yang di bawah gunung kok besar sekali, kan rasanya nggak bagus, nggak cocok. Kalau pohonnya besar sekali kan di sini, di gambar yang paling depan. Jadi misal gunungnya di sini, kok sini ada pohon beringin besar sekali, aneh. Yang namanya apa? Perspektif. Sudut pandangnya dia belum tahu cara menggambar letak objek benda. Harusnya di depan, karena apa besar. Coba kita lihat di Gunung Muria. Walaupun kita di sini berbandingkan dengan telunjuk kita, lebih tinggi telunjuk kita karena tadi ada perspektif ya, ataupun itu atap dari kanan kita lebih tinggi telunjuk kita, tapi kenyataannya lebih tinggi atap kanan yang begitu. Itu namanya hukum perspektif. Nah, jadi seperti tadi ada rel kereta api ya juga menyatu. Padahal kalau kita kesana ya enggak enak. Lautan pun begitu, antara langit dan laut pun nyatu. Saat kita berlayar ke sana juga nggak nyatu, demikian bulat. Tapi kalau lihat kita gambaran laut samudra itu nyatu seperti ada garisnya. Itu perspektif. Lanjut, bernalar kritis. Harapan dari bernalar kritis selain anak sudah mandiri tadi bisa problem solving. Yang namanya era digitalisasi, perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi kita tidak bisa menolak. Mau tidak mau kita hadapi. Dengan adanya globalisasi kita diharapkan bernalar kritis, bisa menyelesaikan masalah paling tidak yang kita hadapi sendiri. Mengapa dewi orang menyelesaikan masalah dewi kok menyelesaikan masalah sendiri? Kan begitu. Belajar dari diri. Jadi kalau sudah terbiasa bernalar kritis, tidak harus di kompetensi akademis, Pak. Yang namanya problem solving itu macam-macam. Anak bisa menanggapinya masalah yang dihadapi itu
sungguh luar biasa dengan sendiri. Kalau masih belum bisa, kita memberdayakan konselor guru BK sebagai motivator, menggunakan anekdot itu tadi ya, catatan diri yang diketahui oleh guru BK. Nanti tahu anak ini di rumah begini, makanya kita cari solusinya. Kira Pak nanti sama-sama dengan temannya yang kita lihat. Jadi tidak langsung drop out enggak. Mereka butuh belajar, masih usianya untuk belajar, jangan sampai drop out hanya untuk mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhannya. Lanjut yang nomor 5, bergotong royong. Selain sebagai makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial. Dan saya sering ingat, walaupun ini lelucon sekali, maksudnya kita makhluk sosial gimana selain individu? Ya kita mungkin orang kaya sebesar, punya harta berlebih, sok kadang uangnya. Tapi bayangkan, manakala kita sudah meninggal dunia, tidak boleh iso wong mati ngukur awake dhewe. Memang dari awal kan gak dikatakan manusia sebagai manusia, Bu. Betul. Dari itulah kita pelajari hikmahnya. Kita butuh orang lain. Dari segi kematian saja, tetangga kita pada Asia yang menguburkan ada si orang si mati, orang sana banyak sekali. Kita tidak bisa sendiri. Itu saja kematian. Kita punya gawe pun tetangga gimana? Kamu mulai aja kira mbak, terus ambil ini mau makan bareng. Nah, guyup gitu. Senang merasa. Wah, jebulannya dulu ya teh, sing nyumbang lagi kan senang. Kita kayak punya martabat begitu ya. Beda nek semua orang komik-komik pokoknya. Walaupun semacam itu, tapi prestis orang yang dilupakan. Kembali seperti sekolah kita. Kalau orang agenda di sekolah BB itu apa? Walaupun ya komik-komik gak masalah, tapi prestis orang lihatnya itu loh. Kemasan yang bagus. Nanti insya Allah bisa kita baguslah sekolah ini ke depannya. Bergotong royong sudah jadi diri kita membutuhkan orang lain, tak janganlah merasa diri kita paling benar, diri kita paling bisa, diri kita paling benar. Di falsafah Jawa itu ada peribahasa lamun siro. Masih ingat? Mungkin sebelum saya bicara ada belum sampai itu Pak. Sekti dulu. Lamun siro sekti. Ojo mateni. Lamun siro banter. Ojo mateni. Lamun siro pinter. Ojo dipinteri. Tahu gunung itu tinggi, masih ada langit. Langit itu tinggi, ada langit lagi. Bahkan setahu kita sebagai orang muslim, ada langit tingkat 7. Yang bisa ke sana siapa? Nabi Muhammad. Spesial, kita nggak bisa. Kan gitu. Maksudnya, wong itu di nggak tahu, banyak orang yang tahu. Jadi tidak usahlah kita sombong-sombong. Lagi, bentar, masih ada lagi satu. Berkebinekaan global. Kalau di sini itu saya tulis 1. Khusus ini bagi PPKN yang mengajar PPKN, aslinya tulisannya N-nya itu double atau 1? N-nya betul, N-nya 1. Aslinya dari bahasa Sanskerta, betul sekali. Pakai N double. Aslinya, tapi di sini saya hanya menuliskan 1. Kalau bahasa Sanskerta aslinya berkebinekaan global. Tahu sendiri arti dari kata bineka itu berbeda-beda. Artinya apa? Indonesia itu adalah multikultural. Khusus Indonesia itu dunia kan Ada orang Jawa saja agamanya berbeda, sukunya berbeda, logatnya sama-sama orang Jawa ya ada suku Sunda juga, itu juga sama. Nah, beragamnya karakter peserta didik harapannya yang di dalam profil pelajar Pancasila itu dari berbagai bakat minat potensinya tadi yang global itu diarahkan oleh guru untuk apa? Mencapai pendidikan dengan kompetensi yang maksimal.
tadi masih kembali lagi sing nandur pari bener yo pari sing unggul jagung yo jagung unggul ora iso jagung dadi pari unggul nggak bisa karena mereka sudah berkembang sesuai alamiah harfiah sesuai kodratnya bagi makhluk Allah. Kita ingin seperti Einstein tapi apa daya memang otak kita IQ kita mungkin kalau tes IQ itu nggak seperti Einstein kan begitu. Nah semua jadi dokter siapa jadi pasien. Nah dari ini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Sudah? Kita lanjut ya. Nah ini yang kemarin jadi perdebatan bisa dicermati, monggo dibaca dulu untuk poin jamnya yang di dalam kurung ini jadi jam yang efektif di kelas Pak. Dari poin yang pertama, Pak Masrur sebagai guru pendidikan agama dan budi pekerti PAIBD. Dulunya sebelum adanya kurikulum prototipe 3 jam ya Pak Masrur. Tapi 3 jam itu monoton di dalam kelas. Harapannya dengan ada PJBL di kurikulum prototipe ini nanti ada yang satunya untuk ini tadi proyek pelajar Pancasila sebagai mata pelajaran yang kurikuler per tahun. Jadi setahun tuntutannya hanya 3 proyek saja. Monggo semisal tadi ujian juga masuk Pak di PAI. Filosofinya dalam menerapkan kan ada pintar ngajinya, ya kan? Bagus akhlaknya, ji pintar ngaji dan aji bermartabat, gam itu tadi pintar dan kreatif orang itu sebenarnya gitu. Jadi nanti bersinergi dengan makhluk seni budaya, saya budayanya, Pak Mas pendapat filosofinya kan bisa kok ya Pak, satu proyek untuk beberapa makhluk. Kita anak-anak diajak untuk survei SMK batik maksudnya begitu. PKN kan begitu awalnya 3 jadi 2. Bahasa Indonesia Pak Mas juga 6 ya Pak sebelum adanya prototipe ini 6 jam ya jadi 5. Yang menarik di sini mapel informatika Pak Norman itu nanti wajib menjadi mapel wajib. Dulunya menyatu dengan prakarya ya. Sekarang sudah berdiri sendiri dan ada kontribusi jamnya 2 jam untuk di kelas dan 1 jamnya untuk yang proyek. Jadi dibedakan dengan mapel prakarya yang di sini menjadi 1 jam. Jadi seni budayanya saya nanti masuk di seni musik yang 1 jam. Yang awalnya 3 jam ya untuk yang seni budaya. Jadi keseluruhan itu sama, cuma ditambah proyek tadi dan perbedaan di informatika. Kenapa informatika berdiri sendiri? Karena dihadapkan dengan globalisasi adanya digital learning, anak-anak itu bisa dibekali dengan IT, harapannya begitu Pak. Bahkan kemarin untuk guru TIK itu terbatas sekali. Padahal sekarang untuk PJJ saja anak-anak dituntut untuk bisa Zoom, bisa kemarin Google Meet. Nah, itu ditutup IT. Dengan adanya perkembangan teknologi tadi, makanya berdiri sendiri. Bahasa Jawa di sini masih tetap sama 2 jam untuk muridnya. Nah, catatannya untuk struktur kurikulum kelas 8 dan 9 tahun pelajaran 2021-2022 itu masih mengacu pada kurikulum 2013. Untuk prototipenya itu baru di kelas 7. Kalau pengen merasakan boleh di awal tahun ini Pak Nur, ataupun di awal tahun ajaran baru nanti Juni itu boleh. Jadi harapannya yang Bu Eni Koswati sebagai fasilitator kemarin, kurikulum Kurtilas rasa merdeka belajar boleh, atau kurikulum prototipe masih mengadopsi kurikulum K13 tapi arah pembelajaran yang menerapkan siklus belajar dan siklus merdeka belajar dan
profil pelajar Pancasila itu tadi boleh, karena dari pusat Kemendikbudristek itu belum membuat sebuah kurikulum yang utuh. Hebatnya Pak Nadiem kan menghilangkan BSNP, nah itu yang terhubung dengan Dapodi. Dulu kalau nggak 24 jam nanti sertifikasi cair, tapi dengan adanya ini diganti dengan proyek tadi sedikit meringankan beban Bapak Ibu guru dalam mengajar di kelas. Kayak gini, kayak studi banding lah, kayak gitu nanti sambil kita setelah dari sana mampir lah boleh ke kunjungan wisata, jadi dengan proyek apa. Kemarin ini adalah contoh pelaksanaan proyek untuk mapel seni budaya. Dibuat dalam 5 tahapan. Yang pertama itu tahap 1, merancang perencanaan proyek meliputi teknis pelaksanaan, memberikan gambaran apa yang akan dilakukan peserta didik saat kunjungan serta pembuatan laporan. Jadi enak. Intinya seperti studi tour, tapi kita dituntut untuk membuat laporan perjalanan kita seperti itulah. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu formatnya. Kemudian kunjungan ke lokasi, studi banding. Lanjut tahap 3, mengolah data hasil kunjungan sambil ada angket, pertanyaan kita persiapkan lebih dulu. Bisa browsing dari internet untuk Pak Bu. Sekarang itu banyak sekali data, angket, pertanyaan. Lanjut yang tahap 4 itu membuat produk sebagai problem solving dari temuan yang didapat. Kelima, menyajikan hasil dengan berbagai model penyajian seperti laporan bisa. Nah, yang seperti ditanyakan Yusuf tadi, laporan bisa, video bisa, vlog bisa. Vlog itu kita bicara, terus kemudian ada narasumber, itu jadi vlogger namanya, itu bisa. Artikel berarti yang siswa pintar sekali menulis tadi, leaflet itu adalah semacam esai dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai hasil proyek. Keterangan tadi yang tahap 1 dilakukan di sekolah, tahap 2-nya disesuaikan dengan rencana kelompok masing-masing. Tahap 3 di sekolah atau di rumah, mungkin di rumahnya ini bisa di lokasi tempat sasaran kita, maksudnya di rumahnya itu mengolah datanya itu bisa di rumah, tapi untuk observasinya kita ke tempat pembuatannya atau sentra produksinya. Lanjut yang tahap kelima, media sosial atau media cetak yang ataupun dalam bentuk yang lain. Nah, dari sini adakah yang mau bertanya? Mungkin Tanya nih, untuk tugas portfolio atau pemimpin itu sendiri-sendiri atau kelompok? setahu saya ya, karena portofolio itu kumpulan dari karya siswa, bisa kelompok. Kalau muridnya banyak, tapi kalau muridnya sedikit, semisal dengan tadi saya contohkan membuat gambar, nah peta Indonesia, kamu boleh buat yang Sumatera, kamu buat yang Pulau Jawa, nanti dijadikan satu clipping, menyatulah peta dari Sabang sampai Merauke itu jadi satu, bisa. Ataupun monggo dengan sesuai dengan kompetensi anak masing-masing. Itu gitu. Ada lagi mungkin? Pak Mas Pon mungkin bertanya untuk PAI-nya? Cukup, ya, saya berikan. Nah, ada 2 poin pembahasan untuk program PSP tadi, program sekolah penggerak. Poin pertama itu untuk 2.500 sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe tadi tidak wajib mengajar 24 jam. Nah, kan enak bagi guru yang bersertifikasi. Sudah memaksimalkan tugas tambahan saat K13 sudah memenuhi 24 jam. Jadi bisa diganti dengan proyek. Catatan lagi, untuk ekstrakurikuler masuk jam diakui Pak Guru. Jadi senang bagi saya, misal ada ekstra gamelan, ekstra nari, ekstra musik, masuk jam ternyata sekarang diakui. Karena pertimbangannya kemarin, sore-sore wis kancane nak omah lele aku ngisi ekstra
orang kok jam, kok sok kadang atau transport. Nah, ada di situ transfer knowledge ya. Kalau kita kembali, itu hidup ibadah, boleh sampai mati. Nah, itu beda lagi. Tapi tadi loh, ada pemantiknya, minat gurunya untuk tidak hanya untuk sedekah, tapi ada pengakuannya di dalam jam. Jadi ekstrakurikuler masuk ke dalam jam. Poin kedua, memang ada wacana merevisi aturan beban kerja 24 jam per minggu atau per pekan. Kalau saat ini kurikulum baru belum berlaku secara nasional, Kemendikbud tidak bisa serta merubah regulasi 24 jam tersebut. Harapannya Pak Nadiem itu begini, merubah Ustaz guru itu orang 24 jam. Jadi seorang punya waktu untuk mencari bakat peserta didik potensi yang dimiliki. Tapi terbentur Pak, terbentur dengan adanya undang-undang guru dan dosen. Masih ingat? Itu sudah ada aturannya, ada undang-undangnya. Jadi tidak bisa serta-merta menghapus undang-undang yang berlaku. Di situ sudah ditekankan ada guru mengajar minimal 24 jam per pekan. Terbentur itu, makanya dialihkan yuk sekolahnya diubahlah mindsetnya ke kurikulum prototipe ini dan sing koyok ngomong sitik-sitik itu beralih tidak terbentur lagi dengan aturan lama gitu, tapi modelnya itu. Dan lagi untuk sekolah yang menerapkan kurikulum prototipe kedepannya tidak ada akreditasi. Karena apa? Semua pembelajaran dokumentasinya itu yang dibutuhkan apa saja nanti langsung terpusat ke Kemendikbudristek. Jadi tidak ada istilahnya dan BAN lagi ya, ada akreditasi nasional lagi, tapi langsung terpusat pada Kemendikbudristek untuk sekolah-sekolah yang masuk dalam sekolah pembelajaran. Nah, di sini undang-undangnya. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 377/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Saya baca yang ditandai stabilo warna kuning. Dalam hal masih terdapat guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam. Jadi awalnya seperti tadi sudah memenuhi, ya nanti di PSP tambah memenuhi malah berkurang tugasnya karena ada proyek tadi. Yang 1 jam bisa anak-anak lihat lingkungan, kita cari observasi di lingkungan, tidak harus di kelas. Kemudian dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan pelaksanaan pembelajaran pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum sekolah penggerak, guru dapat diberikan 1. Tugas tambahan kita tahu sendiri kepala perpus, kepala lab dan lain sebagainya. 2. Tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan setempat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tugas tambahan lain seperti dimaksud pada angka 2 ditambah dengan tugas koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi selain punya tadi kepala lab semisal masih ditambah ini proyeknya tadi masuk diakui jamnya, jadi enak turah-turah jamnya nanti ya Pak kalau sudah masuk di PSP. Nah, kesimpulan dari saya terakhir, pertama ada perubahan aturan yang dulu itu kita menggunakan KKM yang didapat dari 1 intake, kompleksitas, daya dukung. Intake itu anak itu memiliki kemampuan seberapa, kompleksitas gurunya sih mulang piye, daya dukung media pembelajarannya pakai apa ini. Nah, itu sekarang diubah menjadi namanya KCP. KKM diubah jadi KCP, kriteria capaian peserta didik.
memaksakan lagi orang harus naik. Memang mereka sudah masuk ke kompetensinya masing-masing. Bocah kira iso untuk sulit ya udah. Nilainya itu apa adanya seperti rapot zaman dulu. Kalau merah ya merah. Nah, tapi tetap bisa naik kelas. Kalau yang kurikulum lama kan semuanya harus KKN ya Pak. KKN kita namanya bijinya sing madeli kok selawe. Kepiye carane ngajine? Munggah ke biji ngarang biji itu akhirnya itu. Nah, lanjut. Kedua, modul ajar merupakan gubahan dari RPP. Penerapannya tadi ada siklus merdeka. Jadi murid diharapkan untuk tidak terkungkung tugasnya. Wes kowe nek gawe apa mau cerpen nulis kabeh. Enggak harus nulis semua. Bisa bentuk video, bisa bentuk apa tadi gambar. Mereka bisa verbal bercerita boleh. Jadi pengumpulan tugasnya beragam, tentunya beragam. Nah, mungkin dari pengamatan IPA dari Bu Tanti ada yang langsung presentasi mungkin. Saya jelaskan Bu, saya sudah hafal setiap hari itu saya taruh di meja kamar saya pertumbuhan kecambahnya. Saya jelaskan Bu saya paham. Tapi untuk nulis mungkin sulit tergambar. Boleh, ternyata boleh. Terus di video, kami perlu tak video saya, kok kirim Bu Tanti. Bu ini sudah tumbuh tunasnya Bu, 1 helai. Itu boleh ternyata. Lanjut, yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler termasuk dalam hitungan tambahan jam efektif, dilengkapi dengan laporan kegiatan. Misal saya ngajar gamelan, ada absensinya. Siapa saja anak-anak yang ikut ekstrakurikuler gamelan, absensinya ada. Materinya, tak ajari kebugiro sing Mbak. Nah, makladan Madira Hayu dan lain sebagainya itu nanti ada laporannya. Anak capaiannya pun bisa atau tidak itu kita jangan dulu. Enggak ada format baku. Yang penting ditulis di mana sesuai dari kemampuan guru masing-masing. Keempat, nah di sini kemarin yang terus dengan adanya PSP mengharuskan peran pengawas ya. Nah, itu yang kemarin jadi poin ini ternyata tidak. Peran pengawas fungsinya itu untuk memonitoring tugas kepala sekolah. Jadi yang dimonitoring kepala sekolah dalam hal apa? Dalam hal akademis dan manajerial pada saat melakukan supervisi. Kita pernah ya Bu, Pak, mengalami supervisi. Jadi kita mengajar di dampingi. Dulu saya ingat itu waktu ada guru inti dan lain sebagainya, itu waktu awal-awal kelas dulu. Sebagai pendidik di instansinya masing-masing. Jadi nanti seperti pas pengawas kita itu Pak Agus Nurdin memonitoring tugas Pak Nur dalam mensupervisi guru-guru dalam melakukan pembelajaran. Seperti itu Pak tugasnya. Jadi tidak langsung ya mungkin sesekali bisa langsung ke kelas melihat gurunya mengajar, tetapi tidak serta-merta langsung gagal langsung bicara mengulang. Nggak langsung seperti itu. Nanti mungkin kalau ada anak-anak yang kurang terbiasa dengan salam guru ada guru-guru yang ataupun anak-anak yang kurang terbiasa dengan adanya kondisi semacam itu bisa menjadi kurang menyesuaikan. Kelima, perubahan kurikulum dengan tujuan melakukan peningkatan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Kemarin ini dijadikan bahan candaan, ya bukan berarti candaan yang mengarang negatif, bukan, tetapi dari SMP 1 Baik. Bu Linda itu fasih sekali Pak Norman. Mungkin kalau di MDMP bahasa Inggris tahu mungkin Bu Linda SMP 1 Baik karena mau kedatangan foreigner, orang dari luar negeri, mau ada kunjungan 3 bulan lagi di sekolah sana, kunjungan dari guru luar negeri. Jadi pronunciation-nya itu bagus sekali bahkan Pak Suryanto itu kemarin menirukan itu agak kesulitan. Waktu saya maju pun, Bu koreksi deh Bu kalau ada pronunciation saya kalau bahasa Jawa itu namanya Purwokanti Boso Bu, karena selain sebagai guru seni budaya saya mengajar bahasa Jawa. Assessment kalau di Inggris namanya assessment, kalau Indonesia assessment, betul ya Pak Norman? Kemarin lucu sekali.
Assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Penilaian sebagai proses pembelajaran. Kok bisa proses? Yuk, di kelas mentransfer ilmu pengetahuan materi kepada peserta didik itu adalah sebagai proses pembelajaran. Kemudian penilaian untuk ketercapaian kompetensi pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Kompetensi pembelajaran kita melakukan tadi tes formatif. KD yang pengetahuan sudah selesai, keterampilan sudah selesai, kita lakukan tes, kita lakukan presentasi, itu sebagai ketercapaian tujuan pembelajaran itu tadi, ketercapaian kompetensi dasar yang ada di tuntutan kurikulum. Dan ketiga, penilaian sebagai akhir pembelajaran merupakan gabungan antara tes formatif dan sumatif. Setelah ada formatif, diakumulasikan jadi sumatif. Sum itu jumlah keseluruhan, nanti direkap jadi satu, jadilah buku rapor yang kita serahkan pada wali murid atau orang tua sesuai dengan ketentuan serta tuntutan kurikulum. Karena di rapor itu sudah sangat baik formatnya, ada nilai, kemudian predikat, ABC-nya itu, dan deskripsi tingkat kemampuan belajarnya itu sudah global, sudah lengkap sekali. Adakah yang bertanya? Mungkin Bu Ida, nanti ada tambahan sebagai guru PAI, ketambahan proyek Bu, dalam 1 tahun buat proyek 3 kali. Iya, bisa bersinergi dengan amal yang lain, tidak menonton sendiri. Jadi kunjungan ke sentra batik Gus Jiga bisa dengan saya, seni budaya. Saya dari budayanya dengan filosofi keagamaan. Oke, siap. Cocok semoga. Saya senang sekali kalau ada yang merespon dengan positif. Mungkin ada yang bertanya lagi, monggo. Adakah yang bertanya? Sudah? Buat? Tidak ada yang bertanya? Nah, sementara belum. Kalau belum, ini saya lihatkan sekali ini. Masih ingat AM Bapak Ibu yang kemarin kita laksanakan bulan apa ya? Masih ingat nggak Pak Herman? Saya lupa. Oktober apa ya? Di bulan Oktober. ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Baik siswanya dan gurunya. Tujuannya, kemarin saya tanyakan kepada narasumber Bu Eni itu cerdas sekali. Beliau adalah fasilitator dari 5 Pokja Puspenja Kemendikbud. Jadi dia punya link sampai Kemendikbud Ristek. Nah, saya tanya Bu, kalau saya mengajar di struktur evaluasi kriteria evaluasi pembelajaran yang saya terangkan dulu, non-perso. Kalau KKM tadi diubah dengan KCP, ketercapaian peserta didik. Dan kalau penilaiannya Bu, bagaimana? Kita kalau buat kisi-kisi masih ingat Pak Bu, strukturnya itu ada C1 sampai C6. Kalau saya buat jembatannya itu jembatan pengingat, ngatlikan sisita. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, level kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Terus kalau ada siklus merdeka belajar tadi Bu, mulai dari dini eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kemudian refleksi terbimbing, koneksi antar materi, elaborasi pemahaman, dan aksi nyata Bu. Bagaimana disambungkan dengan itu Bu? Gini, kalau dihadapkan dengan itu tadi, itu masih pemahaman lama. Ya orang ngajinya kalau KKN. Tapi kalau sudah masuk di AM, itu hanya 4 kategori siswa. Makanya ditulis 1, 2, 3, 4. Bocah sing learner, nek ngarani bocah kakak iso, itu masuk yang perlu intervensi khusus. Ya, dia itu siswa belum dapat. Jadi bisa belum apa-apa. Bahkan kadang kalau kita kelas 7 ada yang masih terdata Nah, itu ya Bu, yang kebutuhan khusus sama itu atau beda? beda. Ini untuk dari
segi kognitif, bukan yang inklusi. Nah, yang pemahamannya slow learner lah. Lambat. Karena untuk yang non-self inklusi itu nanti ada kelasnya sendiri. Iya, ada kelasnya. Dan kadang orang tua itu ya aneh ya, nanti seperti itu masih disekolahkan di sekolah ya formal. Sampai anaknya normal. Salahnya kan dari orang tuanya sih malu. Padahal dia harusnya ke arah sana. Jadi tantangan kita. Lanjut yang kedua itu dasar. Anak-anak kategori dasar dan kategori cakap. Kemudian yang ini terakhir istimewa itu adalah mahir. Poin yang keempat di sini ini anak-anak sudah merefleksi bagaimana tadi pembelajaran yang diterapkan guru di sekolah, dia bisa aksi nyata, diskusi panel, presentasi, dimahir, tingkat istimewa itu. Jadi untuk KKM-nya, untuk rubrik penilaiannya tetap masih bisa menggunakan level kognitif C1 sampai C6, cuma tidak harus bocah isone wong sampai C2 itu sudah. Orang usah berdedek sampai C6 semacam itu. Wes anak gurune kaya apa ora bakal iso. Karena apa? Tadi dasarnya memang semacam ini. Nah, dari sekian banyak ini tadi, Bunda monggo menawi ada pertanyaan. Ada Pak? Karena belum ada. Enak Bu, nanti semisal ada ekstrakurikuler BTA baca tulis Al-Quran itu masuk dalam jam pengakuan jam. Bagus. Jadi jenengan yo podo untuk jam, untuk kesulit, untuk nikmatin barokah ilmu ini kan. Nah, dulu kan ya. Jadi apa? Saya ambil ekstra sendiri gitu ya. Nah, sekarang segala ekstra bisa masuk dalam jam yang diakui untuk sertifikasi. Ya makanya kurikulum prototipe tadi para stigma baru, enaknya di situ. Nah, Itu berlaku mulai kapan? nah itu tergantung kesepakatan sekolah. Yang Untuk kalau jam-jamnya ada yang berubah nggak, Bu? itu tadi sudah nih, Aslinya. sebentar ya Bu. Misalnya PNS kan kerja Mas Tidak atau juga. Ini tadi ada dengan Bu, tanya Ibu, tadi kan bertentangan dengan undang-undang dosen dan guru dan dosen. pajak terus dia itu berlaku sementara ini. Sebentar, dari Bida dulu ya, Bu, saya tanggapi Bida. Monggo dicermati. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti, awalnya 3 jam, di sini menjadi 2 jam. Kelihatan gitu. Yang di dalam kurung. Dulu 3 Bu. Yang kurikulum Kurtilas itu 3 jam ya. Sekarang untuk yang di dalam kelasnya itu jadi 2 jam. Yang 1 jamnya itu bisa jadi PJBL, proyek Tapi dia seperti kerja. tetap Aja cuma ya cuma praktekin. kelas yang itu untuk yang di luar kelas jadi proyek dan sekali hanya 3 proyek, setahun hanya 3 proyek saja Bu, nggak usah banyak-banyak. Nah, jadi proyek yang ada laporannya ya formatnya sesuai dengan nanti tidak yang memberatkan begitu. Untuk yang musuh ini tadi karena terbentur dengan aturan lama harapannya itu kemarin tadi kita penerapan kurikulum ini di grup WA itu sudah saya share Pak, ada linknya untuk kurikulum contoh kurikulum yang kita bisa print out kemudian diajukan ke Pak Pengawas ataupun dinas, sudah ada, tinggal ganti nama sekolahnya. Ada 2 contoh itu lengkap Pak yang kemarin, yang terakhir yang ada linknya itu dari SD sampai SMA SMK ada contoh ini kurikulum prototipe. Dan lengkap seperti kita kalau ngeprint KTSP itu loh Pak. Nah, di situ plot sama, tinggal kita masukkan aja sekolahan kita dan ini daftar tadi, makanya saya buat daftar hadir yang sesuai dengan guru realitanya. Nah, untuk itu Bu, kita bisa menerapkan yang ini kurikulum baru walaupun kurikulumnya tetap yang lama. Maksudnya masih Kurtilas, tapi penerapannya ini harapannya kemarin
terus turun di tahap 2 tinggal 3. Diseleksi. Iya, karena ada 2 seleksi. Begitupun nanti sebagai pengajar praktik dan guru penggerak itu ada 2 tahap seleksi. Yang sekolah penggerak tinggal 3. SMP 2 udahan, 5 kudus dan 2 jati. Satu boleh nggak? 1 bayi enggak? Bayi. Itu enggak. Jadi, Kalau tidak salah itu 2 jatinya. memang Karena kepala sekolahnya Pak Sapani kan masuk di kepala sekolah penggerak. Pak Sapani. Bu Yasir kan juga kepala sekolah penggerak. Sepertinya begitu Pak. Catatan saya kayaknya ya. Sepertinya begitu. Tinggal 3 sekolah. Jadi dari 5. Ini nanti ada sekolahan yang melakukan tadi sekolah penggerak itu. Kalau sudah sekolahnya penggerak, kepala sekolahnya penggerak, guru penggerak dan pengawasnya pun pengawas penggerak. Jadi satu kesatuan. Oh tidak di sini Pak. Yang masih 5 ya Pak, yang masih 5 itu memang 2 jati, 1 dawe, 1 pembelaan, 2 kali umum dan 5 kudus. Setahu saya kemarin yang ikut ini bingkai 5 hari itu yang lolos pengajar praktik itu Pak Rodi 1 sekolah, terus Bu Yusra 2 udah, itu yang lolos pengajar praktik. Iya, Bang. Belum tahu ya Pak. Pokoknya itu yang kemarin kita harus kerja kelompok tim gitulah, yang setahu saya itu yang lolos. Itu makanya langsung ditempel sama pengawas karena tujuannya itu pengawas nanti kalau di program sekolah penggerak ya memonitoring tadi kerja kepala sekolah. Nah ada lagi mungkin? Ya, sekedar tambahan nanti semua kebijakan pasti mengarah yang terbaik, termasuk ini ada wacana kurikulum seperti ini pun pasti nanti yang terbaik lah. Iya. Semuanya karena kita mengikuti aturan yang ada, kita juga tergabung dalam MKKS. Biasanya nanti MKKS yang memberikan satu kebijakan. Bagaimana kita itu apakah langsung PPT atau langsung ke sini atau bagaimana? Biasanya MKKS memberikan satu kebijakan tersendiri. Itu yang pertama. Untuk yang kedua kalinya, ini baru saja saya diberikan sama Pak Nurdin. Kalau kita itu disuruh siap-siap akreditasi di 2023. Tadi saya suruh moto untuk sertifikatnya juga. Intinya memang kita ada di tahun depan ini. Jadi mengenai RPP, mengenai semuanya kami mohon dari Mbak April bisa belajar sinau ke yang sudah, nanti tolong di transfer ke sini, kita tinggal mempersiapkan karena seperti RPP mungkin dulu masing-masing koordinator yang mempersiapkan, tapi apa-apa yang perlu kita siapkan nanti saya mencari, yang Mbak April juga mencari, kita siapkan bersama. Karena ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan Pak Nurdin. Ternyata kita berada di tahun depan. Jadi mau tidak mau kita harus lari. Kalau tidak lari ya sudah, memang kita ketinggalan jauh. Terima kasih. Oke. Mungkin langsung pembagian tugas saja Pak ya, untuk mengarah ke situ. Maksudnya begini, setelah 3 uang, kita nanti kalau sudah tahu plot-plotnya, ke-8 standar itu, kan paling murah, paling enggak kita sudah tahu loh apa saja yang butuh kita kelompokkan gitu. Ya nanti kita rapat sendiri saja. Oh, gitu aja. Kita rapat sendiri. Kita fokus yang ini karena ini sudah penting, karena ini ke depan harus kita laksanakan. Ya. Untuk yang itu kita persiapkan sematang mungkin. Nanti kita cari info apakah ini sudah normal masih seperti pandemi atau bagaimana. Kalau kita masih seperti pandemi, ya gampang susah. Tapi kalau misalkan normal, memang ya kita mempersiapkan lebih komplit. Jadi kita
akan sendiri di Lalu. layar kartu. Oh, ya sudah. Kalau jamnya sudah sudah jam 10. Lebih 15 Iya. menit ya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi, Bapak Ibu mohon. Jadi kesepakatan dan hasil pembahasan sosialisasi Bimtek kurikulum prokoter kali ini tadi mengarahnya Pak Nur nanti menunggu informasi lebih lanjut. Yang penting ini sudah tersosialisasikan, kan guru-guru sudah tidak kaget lagi adanya perubahan paradigma baru tadi, kurikulum yang berubah. Nanti kita menunggu informasi lebih lanjut dari MKKS dan pengawas. Biasanya ada koordinasi dengan pengawas dan dinas ya Pak. Biasanya begitu. Yang penting terus nanti alat masukan ini orang ketinggalan zaman. Nah, monggo yang lain.